teman-teman TMR 2019, kembali lagi nih di Biru Langit Podcast. Sebelumnya, kenalin dulu aku Caca dari TI 18 yang akan membawakan podcast di episode kali ini. Nah, kayak episode-episode sebelumnya, tentunya aku nggak sendirian. Dan kali ini di Biru Langit Podcast kita kedatangan salah satu kakak kita. Mungkin langsung aja kali ya, ada Kak Nadine dari MR16. Halo Kak Nadine. Halo semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Mungkin sedikit mau ngasih tahu nih Kak ke teman-teman yang denger gitu ya. Hari ini di episode ini tuh kita mau ngobrol tentang apa sih? Aku sama Kak Nadine, jadi kita nih bakal ngomongin tentang self-development melihat masa depan dari sekarang. Jadi ini Kak, di podcast sebelumnya teman-teman TMR 2019 tuh udah dengerin tentang pola pikir dari TMR. Dan di podcast sebelumnya itu dijelasin lebih dalam lah intinya tentang pola pikir TMR itu seperti apa dan nilai-nilai apa yang harus ditanamkan kita sebagai mahasiswa TMR. Dan berangkat dari nilai-nilai yang udah dikasih tahu di podcast sebelumnya itu, mau ditindaklanjuti lebih dalam nih Kak di episode kali ini bareng sama Kak Nadine. Gimana sih cara kita mengembangkan diri untuk mencapai goals gitu, dan gimana melacak progres dari goal itu dan sampai akhirnya kita bisa mencapai si tujuannya itu Kak. Mantap. Siap. Oke. Tadi udah beberapa kali nih kayak aku sebutin tentang goals gitu kan ya. Mungkin teman-teman TMR juga udah dengar. Kalau waktu kecil nih Kak, kalau aku boleh cerita, dulu tuh sering banget kita kayak, aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot gitu kan. Iya. Tapi kita kayak ngomong doang gitu, nggak pernah kayak beneran direncanain untuk menjadi pilot, berarti aku harus gini gitu nggak sih Kak? Biasanya cuman kayak ya udah, paling kalau Kartinian ya pakai baju pilot gitu, pakai baju polisi gitu kan. Cuma nggak pernah ada ngerancang gitu mau gimana caranya supaya jadi pilot. Nah, tapi kan itu waktu kecil ya kayak. Sekarang nih kita udah bisa dibilang dewasa gitu, dan harusnya sih udah punya tujuan di hidup ini gitu, udah punya goals dan bisa nyusun kayak gitu. Ya kan Kak, benar. Nah, sekarang juga udah kuliah nih, dan sebenarnya sebagian besar kita biasanya ngerantau gitu nggak sih Kak, kayak di Bandung. Kalau aku sendiri sih aku juga merantau. Kak Nadine gimana? Aku dari Depok. Jadi berarti juga merantau juga ya. Dan mungkin teman-teman TMR 2019 yang denger nih juga banyak kali ya, sebagian besar pada merantau gitu. Dan berarti kita sendirian ya kan di Bandung, dan yang cuman tahu tuh kita berkembang gimana, kita udah sejauh apa ya cuman diri kita sendiri. Nah, untuk dari itu nih sebenarnya sih baiknya kita udah bisa gitu melakukan self development dengan cara yang cocok dengan kita masing-masing. Tapi sebelum bahas lebih lanjut nih Kak, mungkin dari teman-teman TMR 2019 juga masih belum terlalu paham gitu kayak apa sih sebenarnya self development itu. Kalau menurut Kak Nadine tuh gimana Kak? Oke. Kalau dari aku pribadi ya. Kalau menurut aku self development itu ya sesuai dengan arti bahasa Indonesianya gitu ya. Kayak pengembangan diri sendiri. Nah, jadi pengembangan diri sendiri itu bisa dilingkupi dengan aktivitas ataupun proses apapun, pokoknya yang bisa membuat diri kita berkembang gitu, menjadi lebih baik gitu. Bisa kita belajar hal-hal baru, belajar skill baru, atau bahkan kita ya udah keluar dari habit-habit kita yang jelek. Nah, kayak gitu sih. Jadi sesimpel itu sih jadi self development. Nggak harus kayak mungkin yang sulit-sulit gitu ya. Tadi balik lagi dulu aja ke gimana cara kita bisa berkembang jadi diri kita yang lebih baik kayak gitu. Oke, keren banget. Jadi kalau menurut Kak Nadine, aku setuju juga sih. Emang walaupun kadang-kadang terdengarnya tuh self development kayak keren banget ya Kak. Iya, kayak sulit itu yang harus wow gitu. Padahal sebenarnya sesimpel kita bisa berubah menjadi lebih baik sedikit aja, memperbaiki diri itu udah sebuah pengembangan diri. Menarik banget nih. Dan sebenarnya aku kepo nih Kak, kapan sih Kak waktu itu Kak Nadine mulai merasa kalau misalnya self development itu penting, dan akhirnya Kak Nadine melakukan si program self development ini? Mau dengerin ceritanya? Oke. Nah, jadi mungkin sedikit gambaran dulu kali ini, aku curhat dikit gitu. Dulu tuh aku waktu SMA itu orangnya yang kayak kupu-kupu gitu lah sekarang bahasanya. Kayak belajar, sekolah, terus pulang, terus ya udah main gitu. Kayak nggak ikut kepanitiaan, nggak ikut OSIS itu, enggak gitu kan, aku enggak. Nah, baru pas aku tuh mulai aware itu pas mulai tingkat 2 gitu.
Karena waktu tingkat 2 itu kan sama nih kayak adik-adik 2019 berarti ya, baru masuk Iya, MTI. 2019. Nah, pas aku masuk MTI itu aku lihat tuh kayak banyak kakak-kakak yang keren-keren. Nah, ini aku mention aja ya. Ini salah satu role model aku yang mungkin bisa motivasi aku untuk terus develop diri aku sendiri. Itu ada namanya Kak Betari MTI 2014. Nah, kakak ini tuh dia modelnya yang aktif di dalam MTI, aktif di dalam kampus gitu kan. Terus dia tapi juga aktif gitu di luar, kayak ikut program-program A, terus tapi juga nggak lupa dia suka ikut gerakan-gerakan mengajar gitu. Nah, dari situ aku ngeliat kayak, tapi selain dia pinter gitu kan, tapi dia humble banget juga orangnya. Maksudnya kayak dia 2014 kan, aku 2016, di mana dia tuh berarti anggapannya tingkat akhir. Sedangkan aku baru masuk. Tapi dia ya udah pas aku datang ke himpunan dia dengan baiknya mau ngajak ngobrol aku segala macem. Nah, dari situ aku lihat sih kayak wah orang hebat tuh kayak gitu ya, tadi misalnya smart tapi juga humble. Nah, dari situ aku jadi pingin sih kayak, oh aku pingin banget nih kayak kakak ini gitu kan. Nah, gimana sih caranya ya tadi dengan ya udah aku keluar dari zona nyaman aku untuk jadi di pribadi aku yang lebih baik dengan ikut-ikut pengalaman sana sini gitu. Ambil kesempatan-kesempatan yang bisa aku ambil untuk tadi ngembangin diri aku lagi lebih baik kayak gitu sih. Nah, aku modelnya orang percaya kalau misalkan apapun yang kita lakukan, apapun pengalaman yang kita ambil itu ada hal baik lah, Ada hal yang baik yang bisa kita ada hikmahnya dari semua pengalaman yang kita ambil meskipun setuju. itu gagal ataupun berhasil gitu kan. Jadi dengan kita ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, kita ngelakuin A, B, C, dari situ juga kita bisa belajar lebih banyak lagi, bisa bahkan mengenali diri kita sendiri gitu loh. Kayak aku pun dengan pengalaman-pengalaman aku lakuin itu kayak aku baru tahu sekarang, oh ternyata aku modelnya orangnya nggak bisa kayak gini ya, aku harus kayak gini. Nah kayak gitu sih. Jadi better version of ourselves gitu. Oke, keren banget nih sebenarnya. Sebelumnya apa yang kakak dirasain sama tadi kakak Betari ya kak 2014 itu juga aku rasain kalau aku lihat Kak Nadine sih sebenarnya nih. Kakaknya keren banget, mapres gitu kan. Ya. Ikut ini ikut itu terus baik banget juga. Ya semoga nanti aku jadi Kak Nadine role model terus aku bisa jadi kayak Kak Nadine juga ya biar. Ya Allah, lebih bagus lagi ya, harus lebih bagus lagi dong. Iya, amin. Dan ada satu hal yang menarik banget sih yang pengen aku highlight tadi dari Kak Nadine yang ini sih Kak. Keren banget. Nah, tadi Kak Nadine udah cerita cukup panjang lebar nih ya Kak. Tadi gimana akhirnya di tingkat 2 mau nyoba-nyoba sana sini untuk bisa ngembangin diri gitu. Nah, kalau menurut Kak Nadine sendiri itu sebenarnya sepenting apa sih Kak kayak punya tujuan dan rencana selama kita kuliah tuh buat di karir masa depan? Nah, menurut aku itu satu hal yang krusial tapi kadang kita tuh suka lupa gitu sih. Kayak terlena dengan waktu aja gitu. Nah, analoginya kayak gini aja deh. Misalkan kita mau pergi gitu, mau liburan. Tapi kita nggak tahu nih kita tujuannya mau kemana. Kira-kira bakal nyampe nggak ke tempat yang kita pinginin? Enggak. Enggak gitu kan. Iya. Maksudnya bisa aja nyampe gitu kan, tapi ya nggak bisa cepet gitu kan, atau ya nggak bisa efektif gitu kan, nggak bisa efisien, asik TMR banget. Kalau misalnya kita nggak tahu tujuannya, kira-kira nanti kita kalau udah mau lulus mau jadi apa sih? Mau kerja di mana? Nah, dengan kayak gitu kita juga jadi nggak bisa nentuin nih kayak kira-kira di waktu pas kita kuliah ini apa aja sih yang harus kita lakuin supaya kita bisa nyampe di tujuan akhir kita itu dengan selamat, dengan cepet bisa tercapai gitu kan. Jadi kayak gitu sih pentingnya. Nah, tapi mungkin kalian mikir juga kali ya kayak, "Kak, boro-boro mau punya plan," gitu kan. Kita aja nggak tahu nanti mau kerja di mana gitu. Ini setuju Kak, aku juga sampai sekarang nggak tahu gimana kerja. Iya iya. Nah itu juga terjadi sih di aku. Soalnya aku juga waktu aku tingkat 2 gitu kan, mana tahu aku sukanya misalkan aku sukanya tuh marketing gitu kan. Pas tingkat 2 aku nggak tahu gitu kan, aku sukanya marketing gitu. Nah tapi bagus malah kalian tahu kan, kalian aware gitu kayak kalian nggak tahu sekarang sukanya apa, kalian nggak tahu mau kerja di mana. Nah dari situ kalian bisa tuh tentuin, "Oh ya udah kalau gitu aku pingin tahu dong aku sukanya mau kerja di mana, mau di bagian apa." Nah dari situ kalian bisa bikin tuh plan kayak searching-searching kira-kira ada kerjaan apa aja sih, terus nanya-nanya kakak kelas juga mungkin bisa, atau mungkin dari situ kalian bisa, "Oh ya udah kalau gitu coba aja ikut mata kuliah nanti di TIMR yang kira-kira emang
agak menarik nih. Nah ya udah dari situ kalian bisa tahu deh kira-kira kalian sukanya apa, mau kerja di mana, kayak gitu sih. Jadi ya yang penting tadi kalian tahu dulu sekarang kalian kondisinya di mana, kalian apa yang pengen di-achieve. Nah dari situ kalian bisa nyusun tuh plan, oh ya udah kalau gitu karena aku nggak tahu, aku harus cari tahu, kayak gitu. Jadi yang penting aware dulu sih sekarang kalian di mana, jangan masa bodoh gitu. Kayak yaudah nanti aja lah pas sudah mau lulus aja, kayak gitu, jangan kayak gitu. Oke, keren banget sih Kak. Jadi sebenarnya nggak apa-apa ya Kak kalau misalnya sekarang emang belum tahu mau kerja apa. Justru yang penting adalah kita harus sadar kalau misalnya emang kita belum tahu, cari-cari gitu ya. Dan apalagi kalau misalnya teman-teman 2019 nih masih banyak banget ya Kak waktunya buat menggali sana sini apa yang kita suka, apa yang cocok supaya nanti mungkin pas udah dekat-dekat mau kerja itu udah jelas gitu. Oke, kata tadi kan Nadine ya mau di bidang marketing, ya udah berarti sebelum beda marketing gitu ya. Bener sih Kak. Malah tuh sebenarnya buat adik-adik 2019 ini ya, semester 3 dan semester 4 itu merupakan semester yang paling, kalau aku dari MR pribadi, yang paling agak gabut sih. Maksudnya kalau semester 5, 6, 7, 8 udah mulai ada PMR gitu kan, PPST juga kan. Kalau Iya benar. dimana Pasti. pasti tugasnya makin banyak, terus kuliahnya juga makin sulit-sulit gitu kan. Nah jadi dengan sekarang semester 3 dan semester 4 itu kalian agak luang gitu kan waktunya, kalian bisa tuh mulai explore di situ kayak oh ya udah bisa dimanfaatin apa nih waktu semester 3 semester 4 ini supaya kita ya udah one step ahead gitu untuk tahu kira-kira nanti kita tujuannya mau kemana gitu. Itu sih. Kayak berdasarkan teman aku yang anak UI gitu ya. Anak UI itu dia modelnya bahkan dari semester 1, 2, nggak tahu sih 1, 2, lebay mungkin. Semester 3, 4 mereka tuh udah mulai kayak magang-magang gitu loh. Sedangkan kalau kita kan ITB wajibnya kan KP kan. KP tuh semester berapa? 6 ke 7 nggak sih Kak? Biasanya pas lagi liburan. Mereka tuh udah mulai internship gitu dari semester 3, 4. Jadi waktu itu pas aku KP, ada teman aku yang lagi KP juga yang anak UI, dia udah pernah pengalaman magangnya udah 4 kali gitu kan. Sedangkan aku baru mau sekali. Jadi kayak ya udah, aku merasa gitu sih kayak malah harusnya kemarin pas semester 3, 4 bisa digunain gitu kan buat cobain magang A gitu misalkan. Sedangkan nanti kalau misalkan kalian semester 6, 7 iya 6, 7 udah mulai sibuk misalkan sibuk kuliah gitu kan. Semester 7, 8 sibuk TA gitu kan. Kapan lagi mau mulai gali-gali diri kalian sendiri gitu sih. Jadi mulai dari semester 3, 4. Ya berarti nggak usah nunda-nunda gitu lah ya, kayak nanti aja deh kalau udah semester ini, nanti deh kalau ada tingkat akhir. Tapi justru dengan waktu ada yang udah ada sekarang bisa langsung aja coba-coba sana sini karena nggak ada salahnya kan nyoba-nyoba. Nggak usah kayak ikut magang-magang gitu, bisa juga kan kayak ikut kepanitiaan atau apa ya, baca buku Organisasi juga banyak banget nggak sih Kak sekarang? Dan ternyata kan juga gratis gitu kan, nggak terlalu memberatkan. Banyak banget sih wadahnya ya bisa dicari-cari. Nah kalau tadi nih Kak kita kan lebih ke bahas tentang rencana kuliah buat karir gitu ya Kak. Kalau misalnya untuk hidup kita gitu Kak, kalau menurut Kak Nadine ini gimana sih Kak cara menyusun tujuan hidup yang baik? Nah, ini aku sedikit sharing aja kali ya. Dulu aku tuh belajar, ini aku maaf kalau agak menggurui ya, tapi kayak yaudah ini aku sharing pengalaman aku aja. Kayak ada satu tools gitu yang bisa bantu kita buat nentuin kira-kira tujuan hidup kita tuh apa sih. Itu ada namanya Ikigai. Nanti kalian bisa searching di internet gitu kan ya. Ikigai itu dia nentuin tujuan hidup kita itu berdasarkan, dia ada diagramnya gitu. What we love, what we are good at, what we can be paid for gitu kan, dapat uang, sama what the world needs gitu. Nah, jadi kita bisa nentuin tujuan hidup kita yang kita enjoy, yang kita bisa dapat duit juga, tapi yang bisa kita bikin kita semangat itu kan karena ngebantu orang lain. Nah, kayak gitu. Cuman ini ada di kurikulum pabrik juga ya nggak sih? Ada pokoknya setahu aku ada gitu kemarin. Tapi mungkin harusnya teman-teman udah pada denger kali ya kan. Biasanya kan ini di OSKM tuh udah ada gitu, OSKM, Dikpus. Iya, udah sering sih harusnya teman-teman pada tahu yang kayak 4 lingkaran-lingkaran gitu nggak sih Kak kalau nggak salah? Iya, bisa tuh dipakai. Jadi nggak cuma buat kalian selewat doang, tapi beneran kalian pikirin sih kayak emang aspek-aspek itu bisa nentuin tujuan hidup kalian kayak gimana gitu. Oke, nah berarti itu tadi salah satu tools, ini mungkin bisa kita ingat bersama ya. Jadi ada tools bernama Ikigai yang bisa kita pakai buat mencari tahu tujuan hidup kita. Nah kalau misalnya untuk merancang langkah-langkah yang lebih konkretnya gitu, ada nggak sih Kak gimana caranya gitu saran dari Kakak? Nah, ini juga yang aku pelajarin dari
salah satu self development program yang aku ambil gitu dari Exalavel. Itu ada namanya toolsnya IDP atau Individual Development Plan. Nah, jadi individual development plan itu kita kayak bikin rencana gitu sih. Jadi kita pertama nentuin dulu misalkan goalnya, aku waktu itu bikin goalnya adalah pas aku lulus mau apa gitu. Misalkan aku lulus mau tadi marketing di perusahaan multinasional A gitu kan, tahun sekian. Nah, dari situ kita nentuin tuh kira-kira aktivitas-aktivitas apa aja sih atau goal-goal kecil apa aja yang harus kita capai, yang harus kita lakuin buat tadi ngembangin diri kita untuk meet the goals-nya tadi gitu. Nah, jadi kalian udah tahu nih sekarang goals-nya mau apa, kalian list tuh langkah-langkahnya yang harus kalian tempuh untuk bisa mencapai goal itu tuh apa, kayak gitu, ada IDP. Nah, IDP ini juga sebenarnya yang aku lihat tuh banyaknya, yang aku lihat di internet ya, itu banyaknya dipakai sama profesional-profesional gitu. Jadi misalkan dia ada di satu perusahaan, terus dia ada nih goals by 5 tahun lagi mereka mau jadi manajer. Nah, langkah-langkah apa aja sih atau pencapaian apa aja yang mereka harus tempuh supaya jadi manajer 5 tahun lagi mereka bikin gitu. Nah, gitu sih. Jadi bisa nih kalian plan gitu kira-kira oh ya udah kira-kira mau bisa nih sesimpel ini ya. Aku mau lulus tahun 2020 misalkan aku nih. Oh ya udah berarti aku 2020 mau lulus terus harus cum laude. Berarti aku bikin plan tuh kayak oh berarti aku semester sekian IP-nya harus sekian, semester sekian IP-nya harus sekian kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Jadi ini si IDP ini emang bisa banget membantu dan gak harus hal-hal yang besar ya, bisa kayak short term goals dan juga long term goals. Pernah denger juga sih ya, jadi kayak kita bisa ngelis gitu ya langkah-langkah yang apa yang harus dilakukan, terus resource-nya ada apa aja gitu kan ya Kak. Iya, Bisa banget nih dicoba buat dipakai supaya bisa merancang langkah-langkah mencapai tujuan. Nah, tadi kan udah nih Kak, udah dapat 2 tools ya berarti untuk merancang dan mengetahui tujuan hidup kita. Terus aku juga mau nanya nih, kapan sih Kak saatnya kita tuh tahu kalau misalnya tujuan hidup kita tuh udah sesuai? Nah, jadi ini aku disclaimer sedikit ya. Maksudnya kayak bisa aku pribadi gitu IDP aku itu juga masih berubah-ubah gitu sih. Kayak kemarin aku kan mulai bikin IDP ini 1,5 tahun yang lalu dan dalam 1,5 tahun yang lalu itu kayak berubah 3 kali gitu kan. Nah, tapi kalau kita nggak mulai dari sekarang gitu kan, gimana kita bisa tahu kalau misalkan goals yang kita tentuin sekarang itu salah gitu kan. Kita tahu itu salah karena kita udah nyoba itu kan. Terus kita ya udah revisi lagi kayak gitu kan. Nah, jadi gimana sih kita tahu tujuan hidup itu kita harus sesuai atau belum? Ya tadi dengan apa ya kayak go for it gitu. Kalau misalkan ternyata emang nggak sesuai ya ganti aja nggak apa-apa kan itu kan ya hak kita gitu mau ngerubah-rubah gitu kan. Jadi tapi yang penting tadi kalian tentuin dulu goals kalian apa. Terus tadi misalkan udah sesuai dengan ikigai kalian belum gitu kan. Terus kalau misalkan udah coba di-achieve ternyata ada yang mau diubah-ubah ya nggak apa-apa gitu. Yang penting kalian udah merencanakannya dan udah mencoba untuk menggapai itu kan. Karena meskipun ternyata berubah tapi pasti tetap ada hal yang kita bisa kita pelajari kan dengan tadi kita goals-nya A. Terus kita udah untuk goals A itu kita udah achieve A, B, C. Si achievement itu jadi nggak hilang kan, tapi Tetap kita dapetin walaupun emang gak sesuai gitu ya Kak. Iya, jadi nggak ada salahnya buat kita tetap nentuin goals itu dan go for it gitu. Oke, berarti intinya kita nggak usah pusing-pusing gitu ya, kayak ini udah sesuai belum sih sama tujuan kita atau belum gitu. Jalanin aja, kalau misalnya emang ternyata nggak sesuai, kita udah coba nih, ya udah ganti gitu ya Kak, sesimpel itu aja. Nggak usah pusing sih kayak, aduh kira-kira ini gue bukannya, masa kayak ya cobain aja dulu kalau kalian nggak cobain, nggak tahu ya. Itu sesuai apa enggak gitu. Oke, keren banget, menarik banget. Sebenarnya ini mungkin banyak juga yang bertanya-tanya gitu ya. Gimana sih Kak caranya kita tuh bisa tahu gitu development area kita tuh di mana dan cara ngembanginnya tuh dengan baiknya gimana ya Kak? Nah, kalau ini tadi anggaplah misalnya kalian udah tahu tujuan kalian mau apa gitu kan. Dengan tadi kalian lihat ikigai kalian itu kalian pinginnya jadi apa. Nah, cara nentuin development area kalian itu ya tadi dengan lihat requirement apa aja sih yang dibutuhkan untuk achieve goal kalian itu. Misalkan nih, contoh aja, aku mau tadi jadi karyawan marketing di suatu perusahaan multinasional gitu kan. Terus aku tinggal lihat aja tuh kira-kira requirement yang dibutuhkan untuk di posisi itu tuh apa. Misalkan perlu orangnya yang punya leadership skills gitu.
terus punya presentation skills yang bagus, terus bahasa Inggris harus bagus misalkan. Nah dari situ kalian tahu deh kalian harus ngembangin apa aja, dengan reflect juga ke diri kalian. Kira-kira aku udah belum ya punya skill itu kayak gitu. Jadi tadi sih dengan lihat aja dari tujuan yang kalian mau capai itu yang dibutuhin tuh apa kayak gitu. Oke, berarti intinya paling pertama tetap ya Kak, tentuin dulu tujuan, baru kita research gitu apa yang dibutuhkan sama si tujuan kita itu ya, kayak tadi skill-skillsnya. Nah, ini yang paling sering terjadi nih Kak, kalau menurut aku nih. Dari aku pribadi juga cukup ngerasain gitu. Kalau untuk tentuin tujuan, bertekad itu kan sebenarnya gampang gitu, kayak berapi-api, udah semangat. Nah, tapi ini yang agak cukup susah nih. Gimana sih Kak caranya kita menjaga agar kita tetap termotivasi gitu sepanjang mencapai tujuan itu? Nah, jadi pertama tadi yang udah aku ulang-ulang gitu kan. Yang penting pertama adalah ya udah kita mulai dulu gitu kan. Nah, kalau udah kita mulai, terus jangan lupa dievaluasi. Tadi misalnya kita udah punya IDP nih. Terus ya udah tadi misalkan selama sebulan sekali gitu kan kita evaluasi. Nah, terus juga supaya kita tetap motivated gitu kan, evaluasinya bareng temen. Jadi ya udah misalnya kalian ada nih teman yang kalian deket dan terus kalian mau develop diri kalian bareng-bareng lah gitu. Ya udah jadi kalian nanti tiap sebulan sekali misalkan janjian deh, yuk kita evaluasi IDP kita gitu kan. Karena coba misalkan bayangin gitu ya, kita harus evaluasi IDP sama teman gitu kan. Pasti ada malunya gitu kan kalau misalkan kita nggak achieve gitu misal. Kayak gitu sih sedikit gitu. Jadi aku pribadi juga sebenarnya pas 1 tahun pertama itu aku bikin IDP itu kan sebenarnya awalnya tuh karena tugas Excel level itu kan. Nah tapi baru tuh karena aku sekarang udah mau lulus gitu kan, aku baru kayak, oh ya aku evaluasi ulang lagi kayak IDP aku ini udah tercapai atau belum. Terus ya udah gara-gara aku evaluasi itu, terus aku evaluasinya tuh sama mentor Excel level aku. Terus ya udah dari evaluasi itu baru tuh aku mulai ngerancang hal-hal baru yang perlu aku lakuin, terus baru aku achieve deh kayak gitu. Jadi emang harus evaluate gitu kan sama temen gitu di evaluasinya supaya bisa semangat gitu. Berarti tips dari Kak Nadine ini emang harus dievaluasi gitu dan kalau bisa sama temen gitu ya biar lebih termotivasi ya Kak. Iya, supaya ada aspek malunya dikit. Nggak malu juga. Jadi kan kalau sama temen kayak tak malu nih, jadi mau nggak mau harus semangat, jadi termotivasi lagi ya Kak buat nggak mager gitu. Kayak nggak malu juga sih, tapi mungkin lebih kayak jadi ada yang ngetin kayak, "Lo udah ini belum?" Gitu kan kayak gitu kan. Kalau teman pasti gitu sih. Ya, tadi kan Kak Nadine juga udah sempat cerita gitu ya kalau Kak Nadine tuh emang udah beneran rapi nih bikin si IDP-nya gitu. Kalau dari Kak Nadine sendiri ada nggak sih Kak lagi ngejalanin si tadi Polsos itu tuh ada positif sama negatifnya pasti ya Kak. Mungkin bisa di-share gitu Kak kayak pembelajaran apa sih yang Kak Nadine dapetin? Nah, kalau positifnya itu banyak banget karena apa ya, dengan aku develop plan aku untuk nentuin tujuan akhir aku tuh, jadi aku tahu kira-kira development area aku tuh harus gimana sih. Terus ya udah jadinya aku mulai memperbaiki satu persatu diri aku gitu kan. Nah, terus juga positifnya sebenarnya ini yang aku dapetin dari Excel sheet tadi aku ya. Nah, itu tuh positifnya tadi jangan takut buat minta feedback orang lain sih, karena develop a way to develop ourselves tuh nggak cuma kita belajar-belajar aja, tapi juga belajar dari diri kita sendiri gitu, maksudnya kayak minta feedback orang lain gitu. Nah, jadi tadi positifnya adalah aku sekarang lebih sering kayak ya evaluate myself gitu sih, jadi kayak minta feedback orang lain dan segala macam. Nah, kalau untuk negatifnya gitu ya, mungkin bisa dirasakan sama orang-orang yang udah achieve sesuatu. Kadang tuh kalau kita udah achieve sesuatu, kadang itu tuh merasa ini kan kayak besar diri gitu, atau bukan besar diri sih, tapi kayak merasa cukup gitu dengan, kita udah misalkan, aku udah masuk program A gitu kan, aku udah merasa cukup kayak, "Oh aku udah keren nih udah masuk program A," gitu kan. Nah tapi sebenarnya bukan apa ya, yang bisa menurut aku ya, yang bisa dibanggakan itu bukan gimana kita achieve title itu gitu, tapi gimana title itu bisa kita gunakan, bisa berimpact buat diri kita maupun buat orang lain gitu. Jadi kayak gimana kita mempergunakan title itu gitu untuk tadi lebih belajar lagi kayak gitu sih. Nah, jadi gitu sih. Jadi yang negatifnya itu tadi aku merasa kayak di awal tuh aku merasa puas gitu. Nah, ya udah jadi aku belajar itu sih
supaya kita tuh stay humble, jangan cepet puas, karena tadi kayak yang bisa kita banggakan tuh adalah gimana kita impact kita terhadap title itu gitu, bukan kita udah dapet terus ya udah gitu, kayak gitu sih. Oke, berarti stay humble, jangan cepat puas, dan jangan pernah malu buat minta feedback dari orang lain ya Kak, kalau aku boleh rangkum nih. Iya, setuju. Terakhir kali Kak, sebelum penutup banget nih, ada nggak sih dari Kak Nadine pesan gitu untuk teman-teman TYMR 2019 dalam merancang masa depan mereka? Nah, jadi tadi sih yang aku pelajarin ya, kalau dari aku sendiri tuh, yang pertama yang paling penting itu adalah mulai aja dulu, jangan takut gitu kan. Jangan takut buat kayak, gue nggak bisa nih, nggak bisa A, nggak bisa B gitu kan. Malah kalau kalian takut-takut kayak gitu ya kalian nggak bakal bisa-bisa kan. Jadi ya tadi, jangan takut untuk memulai. Terus ini juga penting mungkin, untuk anak FTI gitu ya, jangan takut untuk dibilang ambis gitu. Karena tadi ambis untuk, develop diri kalian, untuk bikin rencana, development kalian gitu kan. Karena balik lagi itu hidup kalian gitu kan, it's your life gitu. Kalau misalkan kalian gagal, ya kalian juga kan yang sedih. Jadi tadi nggak usah terlalu dipikirin orang mau ngomong apa, takut dicap ambis lah segala macam. Karena ya itu tuh hidup kalian gitu kan. Jadi ya udah, do the best aja in everything gitu. Pokoknya pesan dari Kak Nadine nih, jangan takut buat mulai ya Kak. Terakhir banget nih Kak, ada nggak sih Kak tips and trick dari seorang Kak Nadine gitu yang menurut Kakak ampuh buat merancang masa depan? Nah, ini yang aku pegang gitu ya. Kayak aku tuh paling suka, maksudnya aku tuh nggak bisa kalau suatu hal tuh nggak aku prepare gitu kan. Karena kalau aku nggak prepare ya nanti hasilnya nggak bisa yang terbaik gitu. Padahal kita dengan preparation itu kita bisa mencapai suatu halnya lebih baik gitu. Nah, jadi tipsnya adalah be prepare gitu kan, as soon as possible. Tapi jangan lupa juga be flexible. Jangan kalian ya udah bikin plannya nih sekarang, tapi ternyata ada hal-hal yang misalkan nih sekarang kayak, aku punya plan aku mau kerja di sini tahun ini gitu. Tapi ternyata Covid gitu kan, terus banyak perusahaan-perusahaan yang ngebuka. Ya udah kalau gitu fleksibel lah, jangan kekeh terus malah jadi putus asa gitu atau pusing sendiri. Ya udah be fleksibel aja, mungkin bisa nggak di perusahaan A, perusahaan yang lain, kayak itu sih. Jadi jangan bikin rancangan yang kalian buat itu bikin kalian pusing sendiri dan juga membatasi diri kalian buat terus tumbuh kayak gitu. Itu sih paling. Oke, berarti kalau aku mau highlight nih, pokoknya intinya be prepared and but flexible ya Kak, pokoknya. Oke, menarik banget. Tadi udah cukup banyak nih bahasan kita ya Kak hari ini, udah mulai dari apa itu self development, terus juga Kak Nadine udah banyak sharing pengalaman-pengalaman Kak Nadine, dan bahkan kita dikasih tools-tools tadi ya untuk membantu, dan juga banyak tips and trick nih. Sebenarnya aku mau makasih banget sama Kak Nadine udah mau nyempetin waktunya buat sharing-sharing di sini gitu. Ya harapannya semoga apa yang kita bicarain ini ya Kak di episode kali ini bisa berguna buat teman-teman 2019. Amin, amin. Kalian harus lebih baik daripada kita pokoknya. Betul. Oke, mungkin sekian dulu kali ya Kak buat episode kali ini nih. Thank you. Iya, dadah semua. Semangat. Dadah.